Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang bertanya kepada kami tentang hukum memakai wig atau rambut palsu. Apa hukum daripada memakai wig ataupun rambut palsu, teman-teman? Di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, karya daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, punya kami ini juz keempat, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 166. Far'un hadzal ladzi dzakarnahu min tahrimil wasli fil jumlah huwa madhhabuna wa madhhabu jamaahiril ulama wa haka al-qadhi iyad an ta'ifatin jawazahu wa huwa marwiyun an Aisyah radhiyallahu anha qala wa la yasihhu anha balis sahihu anha ka qaulil jumhur qala wal waslu bisuf wal khiraqi kal wasli bisya'ri indal jumhur wa jawazahu al-Laits bin Sa'ad bi ghairi sya'ri wasahih al-awwal li hadithi Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zajara an tasilal mar'atu bi ra'siha syai'a, rawahu Muslim. Jadi kalau di sini dalam kitab ini ada yang mengatakan haram, tapi ada juga yang mengatakan boleh kalau disambung dengan selain rambut. Ini teman-teman dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Tetapi persoalannya akan begini, apakah wig itu masuk dalam kategori waslu sya'ri? Apakah wig itu menyambung atau cuma meletakkan, teman-teman? Nah, ini yang perlu dipahami lagi. Memang banyak sih tulisan-tulisan yang sudah tersebar menghukumi wig itu haram. Ternyata ibarat yang mereka pakai adalah ibarat waslu sya'ri, yaitu menyambung rambut. Lah, apakah wig itu termasuk bagian waslu sya'ri, menyambung rambut, teman-teman? Kalau bagi kami ya, wig itu bukan menyambung, tetapi wat'us sya'ri itulah, anggaplah, atau meletakkan yang serupa dengan rambut. Itu tidak termasuk waslu sya'ri bagi saya sih, bagi kami pribadi. Kemudian kami bacakan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ini karya daripada Syekh Wahb Az-Zuhaili, ini teman-teman, punya kami ini juz ketiga, halaman 578. Untuk lebih paham silakan tonton sampai selesai biar tidak gagal paham, teman-teman ya, biar tidak gagal paham. Kami akan bacakan semua nanti ini kitab-kitab ini. Wa yahrumu kama taqaddama waslu sya'ri bi sya'ri adamiyyin akhar 'ala rijal wan nisa al ayama wal mutazawwijin litajammuli wa ghairihi bila khilaf. Di sini haram menyambung rambut dengan rambutnya manusia lain, haram. Jadi ada rambutnya manusia disambung ke orang lain, itu haram, baik bagi pria maupun bagi wanita, baik yang masih jomblo maupun yang sudah berkeluarga, haram, baik litajammul ataupun tidak, bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di sini, teman-teman. Haram menyambung rambut dengan rambutnya manusia, itu haram, baik rambutnya itu yang digunakan rambutnya pria maupun rambutnya wanita, gak boleh disambungkan dengan orang lain, teman-teman. Begitu juga haram walaupun itu berupa rambutnya mahram kita, contoh rambutnya ibu disambung dengan kita atau sebaliknya, itu tetap haram, teman-teman. Bahkan di sini juga rambutnya suami itu gak boleh juga disambung, bila khilaf li umumil adillah. Alasannya lagi, kenapa kok haram kita menyambung rambut manusia dengan orang lain, dengan rambutnya orang lain, teman-teman? Wali annahu yahrumul intifa'u bi sya'ril adamiyyi. Disebabkan kita itu haram menggunakan atau memanfaatkan rambut manusia, haram. Bahkan dan kita juga haram untuk memanfaatkan bagian-bagian organ tubuh manusia, nggak boleh, likaromatihi, karena manusia itu mulia, jadi nggak boleh dimanfaatkan, apalagi diperdagangkan, teman-teman, nggak boleh. Bal yudfanu sya'ruhu wa dhufruhu wa sairu ajzaihi, bahkan kita harus mengubur atau memendam rambutnya manusia yang rontok di sini, atau kukunya, ataupun seluruh organ tubuhnya, haram, jangan dimanfaatkan. Fa'in wa sholathu bi sya'ri ghairi adamin, tetapi apabila ada wanita menyambung rambutnya dengan rambut selain rambut manusia, apa hukumnya? Kalau tadi itu kan, teman-teman, rambutnya manusia, sekarang menyambung rambut dengan rambut selain rambutnya manusia, mungkin contohnya rambutnya apalah, dicontohkan di sini, fa in kana sya'ron najisan, apabila rambut yang disambung itu berupa rambut atau bulu yang najis,
wa huwa sya'rul maitah, yaitu rambutnya bangkai, wa sya'ru ma la yukalu lahmuhu, atau berupa bulu atau rambutnya binatang yang haram dimakan dagingnya, idzam fasala fi hayatihi, ketika sudah copot ketika masih hidup. Contoh, ada apa itu, kuda copot ekornya itu teman-teman ya, bulu ekornya copot, itu gak boleh di sini. Fawa haramun aidon, gak boleh disambung itu. Lil hadis al-ati bila'nil wasilah, karena berdasarkan hadis yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat al-wasilah, yaitu wanita yang menyambung rambutnya, wal mustausilah, atau wanita yang minta rambutnya disambungkan, wali annahu hamlu najasatin fi salatiha wa ghairiha amdan. Alasannya lagi adalah haram dikarenakan ia akan membawa najis ketika sholat maupun selain sholat secara sengaja. Ini gak boleh. Jadi kalau rambutnya berupa rambut manusia haram. Kalau berupa selain rambutnya manusia, maka diklasifikasi. Apabila rambut atau bulu yang disambungkan itu ternyata rambut yang najis, tentu haram. Haram teman-teman, karena dia akan membawa najis katanya. Sekarang, wa amma sya'ru at-tahiru min ghairil adamiyyi. Tetapi apabila yang disambungkan itu berupa rambut atau bulu suci, tetapi yang selain dari bulu ataupun rambutnya manusia, dan wasya'ru as-sinai, rambut buatan teman-teman, fa illam yakun laha zaujun, apabila dia itu si wanita jomblo, wala sayyidun, dan dia itu tidak punya tuan, artinya dia itu wanita merdeka, fahuwa haramun aidon, maka haram hukumnya pakai wig tadi bagi wanita ini teman-teman. Wa in kana laha zaujun, tapi kalau wanita itu punya suami, fa in fa'alat hu bi iznihi jazah, apabila ia sudah mendapat izin dari suaminya maka boleh pakai wig. Wa in fa'alat hu bi ghairi iznihi lam yajuz, tetapi jika dia melakukan tanpa izin suaminya tidak boleh. Wa ala hadza, dari sinilah yakunu irtidaul barukati jaizan lirajul. Dari sini bisa dipahami boleh memakai wig atau al-barukah, rambut palsu. Boleh memakai rambut palsu ataupun wig bagi pria. Walil mar'ati biizni zaujiha, dan juga boleh pakai wig bagi wanita jika sudah mendapat izin suaminya. Jadi pria boleh menggunakan wig di sini, boleh pria ya. Kalau wanita harus dapat izin dari suaminya. Ini di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu, tepat di juz ketiga, karya daripada Syekh Wahab Az-Zuhaili, halaman 578, terbitan Darul Fikr. Ini. Kemudian di sini juga di kitab Musannaf Abdur Razzaq teman-teman ya. Musannaf Abdur Razzaq As-Sun'ani, tepat di juz ketiga, halaman 142. Ani bani Uyainata an Mansurin an Ibrahim qala la ba'sa an tad'al mar'atu ala ra'siha sya'ra bi ghairi waslin. Dari Imam Ibnu Uyainah, dari Mansur, dari Ibrahim, beliau berkata, no problem, boleh bagi wanita meletakkan rambut di atas kepalanya bi ghairi waslin, asalkan jangan disambung. Ini di kitab Musannaf Abdur Razzaq As-Sun'ani, tepat di juz ketiga, halaman 142. Jadi boleh menggunakan wig, berarti boleh di sini. Begitu juga sama keterangannya teman-teman. Kitab Syarh Sahih Bukhari, karya daripada Imam Ibnu Battal, juz ke-9, halaman 172. Wala ba'sa an tad'a sya'ra wa ghairahu ala ra'siha wa an ma lam tasilhu ruwiya dzalika an Ibrahim. No problem, boleh-boleh saja wanita meletakkan rambut maupun selain rambut di atas kepalanya. Wat'an, asalkan diletakkan. Malam tasilhu, selama tidak disambung teman-teman, boleh. Ini diriwayatkan dari Ibrahim. Wa illatu hadzal qauli annal khabara innama warada anin nabi alaihi salam bin nahi anil wasli. Alasan dari pendapat ini adalah hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu melarang wasol, melarang menyambung ya. Sehingga fa amma ma lam yakun waslan fala ba'sa bihi. Sehingga apabila tidak disambung maka no problem. Wig itu kan tidak disambung, cuma diletakkan teman-teman. Ini dalam kitab Syarh Sahih Bukhari, karya daripada Imam Ibnu Battal.
Begitu juga keterangan yang sama, ini kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari karya daripada Syekh Badruddin Al-Aini Al-Hanafi. Ini tepat di juz ke-22 terbitan Darul Ihya Ituraf Al-Arabi Beirut halaman 64. Wa qala qaumun la yajuzu laslu mutlaqan. Ada sekelompok ulama yang menyatakan tidak boleh menyambung rambut secara mutlak, enggak boleh. Walakin la ba'sa an tad'al mar'atu sya'ra wa ghairahu ala ra'siha wat'an. Tetapi no problem, boleh-boleh saja bagi wanita meletakkan rambut maupun selain rambut ala ra'siha di atas kepalanya wat'an, dengan cara meletakkan malam tasilu selama tidak disambungkan. Ruwiya dzalika an Ibrahim. Ini. Jadi dari sini jelas teman-teman, uwik itu boleh karena uwik itu tidak nyambung, tidak menyambung, cuma diletakkan kan teman-teman ya. Boleh. Walaupun ada ulama yang mengharamkan. Ya silakan pilih, apa mau pilih pendapat yang haram ya monggo, apa milih pendapat yang boleh monggo. Semuanya ada pendapatnya masing-masing, ada hujahnya masing-masing di antara para ulama. Ulama yang mengatakan boleh karena hadis Nabi itu yang dilarang ternyata waslus sya'ri. Wasol itu nyambung, tapi kalau meletakkan bukan nyambung namanya. Begitu. Ini menurut pendapat ulama yang mengatakan tidak haram, artinya boleh-boleh saja rambut pasangan atau rambut palsu ataupun uwik. Tetapi menurut pendapat yang menyatakan haram itu ya termasuk bagian wasol, disamakan. Lah itu teman-teman. Sehingga dalam hal ini sudahlah, kita lana amaluna walakum amalukum. Kalau kami pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan uwik itu tidak haram, karena bagi kami uwik itu bukan nyambung lah, bukan nyambung. Beda banget ya. Kan sama halnya dengan kita itu pakai topi teman-teman. Cuma topinya ada bulu-bulu semua. Masa itu disebut nyambung tak? Kan nggak mungkin ya. Gitu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.